Dalam sejarah ribuan tahun manusia, nggak pernah ada perang berhenti karena kopi diboikot. I'm sorry to say. Are you boycotting any of these? Do you still drink Starbucks? Almost every day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Kalian pasti sudah tahu ataupun mendengarkan, melihat video ini ya, di mana di situ ada Coki Pardede dan juga Indah G yang sedang podcast dan sempat membicarakan soal Starbucks, yang dimana kita tahu semua bahwasanya Starbucks itu sedang diboikot oleh banyaknya kaum muslimin di Indonesia ini. Karena itu salah satu cara bentuk empati kita untuk melawan kezoliman di Palestina, di mana anak-anak kecil digenosida. Tapi anehnya ada ya manusia seperti ini. Paling nggak minimal itu punya etika sedikit lah. Hargailah orang yang mencoba untuk menyelamatkan anak-anak di Palestina dengan cara memboikot produk-produk yang terafiliasi ke Israel. Bukan malah justru menertawakan dan seolah-olah kalian tuh menunjukkan bahwasanya nggak apa-apa guys, kita minum ini. Gue heran sih sama orang-orang seperti ini ya. Kenapa ya? Kok kayak nggak punya adab etika gitu loh. Ya gue tahu sih kalian nggak peduli. Gue tahu kalian juga orang yang punya banyak uang, yang bisa beli apa aja kapan saja. Kalau kalian mau minum, mau makan seton juga nggak masalah. Tapi tak perlulah diobral kayak gitu di depan kamera. Karena kalian secara tidak langsung menginfluence orang lain gitu loh. Sementara kita, terutama kaum muslimin ya kan, yang selama ini menggembur-gemburkan untuk memboikot produk-produk yang terafiliasi ke Israel, salah satunya adalah Starbucks, kan merasa gimana gitu loh. Kalian tuh punya otak nggak sih? Pakai dong sedikit gitu. Nah teman-teman semua, apakah dengan cara kita memboikot itu berpengaruh, sangat berpengaruh, dan itu sudah ada beritanya juga ya, dan nanti akan dijelaskan juga oleh netizen. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu video ini. Banyak orang bersimpati terhadap konflik tersebut. Yes, of course. Sehingga mereka merasa dengan memboikot produk tertentu, mereka bisa menghentikan konflik tersebut. Dalam sejarah ribuan tahun manusia, nggak pernah ada perang berhenti karena kopi diboikot. I'm sorry to say. No, but you're so fucking right. Itu mungkin sama seperti kita mau buang air besar, tapi kita taruh batu di kantong, ngerti nggak lo? Itu cuma feel good moment aja. Are you boycotting any of these? Do you still drink Starbucks? Almost every day. Gue juga nggak mau mempersulit diri gue dengan nggak bisa minum kopi enak. Apakah negara yang jadi targetnya setelah kita tidak minum kopi? Kenapa lo nggak nembak? Kurang peluru? Nggak gitu. Kita itu bodoh amat ya. Lo mau minum kopi banyak juga bodoh amat gitu loh. Tapi ya tak perlulah diposting, tak perlulah di depan kamera lo ngomong kayak gitu. Kan kesannya ini kayak nggak punya etika sama sekali gitu loh. Ini sama aja menyakiti orang-orang yang sudah dari awal memboikot produk tersebut gitu. Dan juga gue ngeliat ketawanya itu kayaknya sangat bangga sekali ya berada di situ sambil ketawa gitu kan. Dan di situ Coki Pardede mengatakan gak ada yang namanya perang berhenti gara-gara gak minum kopi gitu kan. Bacot doang digedein ya. Padahal jelas nih di sini Starbucks rugi 186 triliun buntut aksi boikot produk Israel. Nah teman-teman semua, kita tahu ya Starbucks itu kan terafiliasi. Kalau dia bangkrut, tentu tidak bisa lagi untuk memberikan sesuatu kepada Israel tuh, yang dimana nanti sama Israel digunakan untuk membeli roket, membeli tank dan alat senjata lainnya. Kan itu tujuan dari boikot kita. Coba kita lihat video ini. Lo tau gak, Starbucks Indonesia itu mulai ditinggalin sama jajaran pimpinannya. Karena apa? Isu boykot. Ya benar, ternyata isu boykot di Indonesia itu emang bawa dampaknya nggak main-main guys. Ini gue lansir dari media Indonesia aja. Ada 2 survei terbaru yang gue temuin. Kalau boykot konsumen di Indonesia itu ternyata punya daya gedor yang dahsyat banget. Soalnya benar-benar bisa menggerus penjualan produk perusahaan multinasional yang terafiliasi sama Israel. Dan ternyata guys, imbas dari boykot itu adalah kenaikan penjualan produk-produk lokal di Indonesia, which is good banget. Jadi intinya,
Sedangkan perjuangan boykot yang kita lakukan dari tahun kemarin itu udah bener. Kalau kalian masih ragu, masih bingung, lo bisa lihat list boykotnya yang dikeluarin sama YKMI ini. Ada yang CEO-nya pernah bilang kalau mereka komitmen penuh sama Israel. Ada yang pemegang sahamnya memproduksi persenjataan perang. Ada juga yang pusat penelitiannya ternyata ada di Israel. Jadi udah jelas banget list barang-barang yang bisa kalian hindari buat cari substitut atau penggantinya. Ya intinya kita jangan pernah males buat menyuarakan tentang genosida yang terjadi di Palestina ini. Gue udah sering bilang yang bisa kita lakukan itu cuma berdoa, berdonasi, bersuara, boykot, udah itu aja. Setuju nggak setuju? Coba kita diskusi bareng di kolom komentar. Nah itu yang bisa kita lakukan. Paling nggak punya rasa empati lah sedikit gitu ya. Jangan kayak binatang gitu kan. Teman-teman semua, kita jangan kendor ya. Tetap boykot apapun itu produk-produk yang terafiliasi ke Israel. Gak apa-apa, itu bentuk kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga bentuk rasa empati kita ingin menolong sesama manusia yang dengan mata kepala kita sendiri melihat keadaannya bagaimana. Oke teman-teman semua, ini komentar daripada netizen. Kita lihat videonya. You still drink Starbucks almost every day. Kayaknya di situ aku tengok nggak ada yang lucu gitu kan. Boykot itu memang pilihan. Udah pernah aku bilang boykot itu pilihan. Tapi kalau memang kau gak mau boykot, kau diam. Jangan post, jangan bahas, jangan kau apa-apakan. Udah diam aja, tenang hidupmu, tahu kau. Jadi kalau nggak kau post, mau 10 ton pun kau minum, itu sukamu, itu pilihanmu. Karena kau nggak men-influence siapa-siapa, karena nggak ada post, nggak ada bicara apa-apa gitu. Udah diam. Tapi ini karena kau post, ya kau minta dirujak gitu. Jangan kau bangga kali kau bisa minum sama makan itu. Do you still drink Starbucks? Almost every day. 5-10 menit gue putar ulang video ini, gue masih heran kenapa Mbak Indah ketawa sebegitu kerasnya. Karena gue gak nemu lucunya sih. Kita kan jadi mempertanyakan empatinya ya. Dari dulu gitu. Karena dulu pun ada satu video dia yang mengadu-adukan masalah Papua sama masalah Palestina. Kalau teman-teman masih ingat ya. Perihal Starbucks dan boykot, gue adalah orang yang melakukan aksi boykot. Karena gue kebalikannya Bang Coki, gue rela untuk menahan ya. Karena untuk gak beli produk-produk boykot adalah hal yang mudah dibandingkan apa yang dirasakan saudara-saudara kita di Palestina di sana. Dan gue sama sekali gak merasa kesusahan gitu. Seperti yang Bang Coki bilang, kopi enak masih ada opsi lain buat gue. Dibilang gak guna juga ya keliru gitu. Karena secara historical ada aksi-aksi boykot yang berhasil. 1965 pada Anggur Delano, 1977 kepada Nestle, 1986 pada Shell, 1955 pada bus Montgomery. Karena at the end ya, semuanya soal uang dan bisnis. Sederhananya kayak ya lu punya anak, terus anak lu sering bolos sekolah, terus lu ancam nih pakai, ya udah nanti papa nggak mau kasih bulanan ya. Bisa rajin sekolah dia. Kepada orang-orang yang tidak melakukan boykot pun, gue relatif santai sebenarnya. Karena PR kita adalah edukasi yang merata soal isu ini. Tapi untuk bercandain, ketawa-ketawa akan isu ini, itu udah nir empati dan egois aja sih. Selain produk, kayaknya dua manusia ini perlu diboykot juga deh. Karena baru-baru ini, dua makhluk ini tuh bikin emosi warganet. Karena mereka ini menertawakan tindakan boykot yang dilakukan oleh banyak orang. Are you boycotting any of these? Do you still drink Starbucks? Almost every day. Tapi gue juga gak mau mempersulit diri gue dengan gak bisa minum kopi enak. Gue tuh mau tanya ya sama kalian, lucunya itu di mana? Di mana lucunya? Di mana empati kalian? Kok bisa-bisanya gitu ya menertawakan hal seperti ini? Gue kasih tahu ya, gue ingetin lagi ke kalian, ribuan orang di luar sana termasuk wanita dan juga anak-anak sedang sekarat. Dan kalian masih menikmati privilege kalian untuk menertawakan tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang lain. Fix sakit sih menurut gua kalian berdua ini ya. Kalau kalian berpikir boykot ini tidak berhasil atau tidak mengubah apapun, kalian berdua salah. Inilah boykot dan juga cara kerjanya. Ketika perusahaan menyadari bahwa mereka tidak lagi menghasilkan laba, saat itulah keadaan berubah. Dan ini bukti bahwa boykot memang berhasil. Pesan dari gua, silakan kalian itu tertawa sekencang-kencangnya sampai di titik nanti kalian tidak bisa lagi tertawa. Hal yang pertama, gua nggak tahu orang-orang ini dibayar berapa buat bikin podcast kayak gituan doang. Kemarin
ada sosok Abu Janda waktu muda dan sosok Monica juga yang waktu muda. Itu cuma gambaran aja. Yang membuat podcast membahas masyarakat kita yang sedang memboikot produk-produk mereka yang berkontribusi melakukan pembantaian di Palestina. Gua nggak ngerti apa yang lucu sampai tawa terbahak-bahak seperti itu ketika kita sedang membahas penderitaan di Palestina. Seakan-akan mengiring opini kalau perbuatan boikot kita enggak berdampak apa-apa kepada mereka. Padahal Starbucks sendiri mengalami kerugian 186 triliun dalam aksi boikot yang terjadi di negara-negara yang lain. Maksud gua, kalau lu nggak mau peduli dan berkontribusi, ya udah ngopi-ngopi aja. Gak usah segala bikin podcast yang manfaatnya aja nggak ada. Kan mau menggiring opini publik bahwa gerakan boikot kita itu percuma. Mungkin mereka ini nggak ngerasain bagaimana menjadi orang tua di Palestina yang kehilangan rumahnya, anaknya, bahkan sampai melihat anaknya yang badan kepalanya terpisah. Semoga apa yang dialami oleh warga Palestina nggak dialami juga sama mereka. Lagian, kok bisa seorang yang pernah kepergok, main narkoba, dan sedang menonton video sesama jenis berbicara seakan-akan paling benar gitu kata-katanya? Kok bisa? Dan begonya lagi ada yang percaya sama kata-katanya. Habis pikir aja, padahal jelas-jelas warga Israel aja menginjak-injak mie kiriman dari Indonesia untuk warga Palestina. Masih ada manusia-manusia seperti Abu Janda dan Monica tapi versi muda. Cuma mau nanya, emang yang lain mau percaya sama orang yang kayak gini, yang pernah dipenjara dalam kasus yang nggak bisa masuk logika, yang punya kelainan jiwa? Kok bisa? Emang masih ada yang percaya? Nah, mungkin ini salah satu cara Allah untuk membuka aib mereka berdua ya. Dimana kita sekarang udahlah tak perlu peduliin lagi lah sampah dua itu. Buat apa gitu loh, kita yang udah susah-susah, kita yang udah mencoba untuk berempati, malah dia menghancurkan gitu aja kan. Secara tidak langsung dia menginfluence loh anak-anak muda atau yang nonton lah intinya podcast. Kita sebenarnya tidak melarang Anda itu mau minum itu banyak juga gak masalah, tapi tak perlulah di-post, tak perlulah berkomentar seperti yang seolah-olah itu tidak berpengaruh dengan kita memboikot produk-produk yang terafiliasi ke Israel. Yang intinya ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada warga Palestina. Dan ternyata memang benar, nyata adanya, ada orang yang tak berempati, saudaranya sendiri dihabisi seperti itu. Nah teman-teman semua, ini yang terakhir ya, ada video parodi dari Hakim Ronald Tanur. Ini kita lihat dulu nih, biar untuk apa ya, biar gak tegang banget gitu lah. Kita lihat videonya. Oke Pak, ketemu di pengadilan ya. Pak Hakim, mau ke pengadilan juga? Iya nih Pak Hakim. Mohon maaf sebelumnya Pak. Bapak ke pengadilan naik motor, nggak ada mobil? Oh nggak ada Pak, saya adanya cuma motor ini doang yang menemani saya dari nol. BTW, kasus yang terakhir Bapak tangani apa Pak? Saya bebasin Pepi yang kemarin salah tangkap sama Polda Jabar itu Pak. Wah, pantes miskin Pak. Pak, saya kasih tips ya, mending Bapak nurut aja sama penguasa dan orang berduit, pasti ininya banyak Pak. Saya emang yang menentukan pengadilan di dunia Pak, tapi kalau di pengadilan akhirat saya nggak bisa apa-apa Pak, jadi saya takut Pak. Kalau Bapak mohon maaf, kasus terakhir yang Bapak tangani apa ya Pak ya? Saya orang yang vonis bebas Ronald Tanur Pak. Lumayan kan duitnya buat beli Alphard. Pantas nama hukum di Indo tercoreng. Ternyata karena seperti Bapak toh. Sembarangan Bapak ini. Keputusan saya sudah sesuai KUHP. Kasih uang, bilang perkara. Ya sama-sama bos. Aman. Terima kasih banyak. Uangnya udah saya terima. Siap. Pokok anaknya bos udah nggak usah khawatir masuk penjara lagi, udah bebas. Aman. Nanti kalau butuh apa-apa hubungin saya lagi. Oke, ya terima kasih. Saya sebagai hakim yang memimpin jalannya sidang kasus penganiayaan Hakim Danaik hingga tewas menyatakan bahwa pelaku dibebaskan dari semua tuntutan bersalah. Karena korban dinyatakan tewas bukan karena penganiayaan, melainkan karena alkohol yang ditemukan di dalam tubuh korban. Alkohol? Mana mungkin orang saya dikasih alkohol waktu dianiaya? Dasar hukum di Indo tuh bobrok. Salah ngomong hakimnya ini. Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk memboikot dua manusia yang pertama tadi. Sekian dari gue, Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.